Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas TI20G yang beranggotakan Vika Ramadan, Muhammad Zandria, terus saya sendiri yaitu Satrio Bambang dan Rizka Purnama akan mempresentasikan tentang PT Bukit Asam. Langsung dari intinya, yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Vika Ramadan. Pada Vika Ramadan, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Saudara Bambang. Di sini pertama ada profil perusahaan PT Bukit Asam Persero, TBK atau lebih dikenal dengan nama Bukit Asam, adalah perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 1950. Perusahaan tambang plat merah PT Bukit Asam TBK sudah berusia lebih dari 1 abad. Emiten dengan kode saham PTBA ini berdiri saat masih menduduki sebagian wilayah tanah air. Menggali batu bara dari Sumatera Selatan. Kini PTBA menyandang status sebagai produsen batu bara terbesar ke-6 di Indonesia. Pada pertengahan 2021, Bukit Asam mampu memproduksi emas hitam sebanyak 13,3 juta ton. Nah, di sini ada kebijakan K3 perusahaan dalam upaya memastikan penerapan standar K3 dan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan yang aman. Sejak Juli 2010, perusahaan ini telah mengintegrasikan seluruh sistem operasional yang terkait dengan aspek pengolahan K3 ke dalam sistem manajemen Bukit Asam atau BAMS. Pelaksanaan sistem manajemen K3 atau SMK3 telah diakreditasi oleh Badan Independen berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan SMK3 dengan memperoleh sertifikasi sistem manajemen K3 OHSAS dengan berlaku hingga tahun 2021. Selain itu, dalam rangka menerapkan SMK3 hingga ke rantai pasokan perusahaan juga mewajibkan mitra kerja kontraktor pihak ketiga untuk mematuhi persyaratan K3 yang telah diterapkan di lingkungan perusahaan melalui prosedur Contractor Safety Management atau Management System atau CSMS. Lalu CSMS ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan mitra kerja atau kontraktor pihak ketiga melalui penerapan SMK3. Termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia di tengah menjalankan pekerjaan. Oke, selanjutnya bisa lanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Fikar. Di sini saya akan melanjutkan kegiatan yang dilakukan. 1. Refreshing training K3, refreshing training material K3L kepada karyawan PTBA agar pemahaman karyawan terhadap K3L meningkat sehingga tumbuh kepedulian, awareness terhadap aspek K3L di area kerjanya. 2. Bedah laporan investigasi. Pembahasan laporan investigasi baik secara internal PTBA, tim investigasi, maupun bersama dengan mitra kerja sehingga dapat didapatkan laporan investigasi sesuai dengan standar dengan rekomendasi yang tepat sasaran sehingga diharapkan dapat mencegah kejadian serupa. 3. Agen SIA, workshop pembinaan aspek K3L kepada karyawan mitra kerja yang kemudian direkrut menjadi agen SHE yang menjadi kepanjangan tangan dari K3 pertambangan PTBA dalam rangka perlaporan sumber bahaya di area kerja. 4. Call Center K3. Call Center K3 sebagai media pelaporan sumber bahaya K3L di area kerja. 5. Sweeping Golden Rules. Sweeping ketaatan Golden Rules yang dilaksanakan oleh PTBA dan mitra kerja PTBA. 6. Sweeping COVID-19. Sweeping di depan pintu masuk tambang dan area perkantoran terkait ketaatan terhadap 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 7. Inspeksi mendadak atau SIDAK, ketaatan Golden Rules. SIDAK, ketaatan Golden Rules yang dilaksanakan setiap shift guna menilai ketaatan karyawan terhadap implementasi Golden Rules versi 3.0.
8. Inspeksi top management tour. Inspeksi area kerja atau front disposal stockpile workshop yang dilakukan oleh top manajemen PTBA, direksi, general manager, senior manager, dalam rangka mengidentifikasi kondisi substandar dan segera melakukan perbaikan. 9. Inspeksi middle management. Inspeksi jalur call handling facility atau CIF dan jalur BWE yang dilaksanakan oleh pejabat JJ2 dalam rangka mengidentifikasi kondisi substandar di area kerja. Selanjutnya ada organisasi pelaksanaan K3. Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan keputusan nomor 05752 Nakertrans 2020 tanggal 2 Desember 2020. P2K3 beranggotakan dari wakil manajemen dan wakil pegawai di setiap satuan kerja unit pertambangan Tanjung Enim. Fungsi dan kedudukan P2K3 serta tugas yang menjadi tanggung jawab telah diatur dalam pasal 82 Perjanjian Kerja bersama PKB yang merupakan bentuk kesepakatan antara perusahaan dengan pegawai. Dengan adanya pegawai perusahaan yang merangkap sebagai anggota P2K3, maka total anggota P2K3 terdiri dari 30 orang. Terdiri dari 1 orang ketua merangkap wakil dari manajemen perusahaan, 1 orang wakil ketua merangkap wakil dari manajemen, 1 orang sekretaris P2K3, 27 orang anggota terdiri dari 13 wakil manajemen, dan 14 orang perwakilan pegawai. Perusahaan secara rutin melaksanakan pertemuan dengan P2K3, baik dengan unit-unit kerja terkait maupun dengan mitra kerja atau kontraktor penambangan untuk mengingatkan seluruh pihak terkait agar senantiasa melaksanakan seluruh ketentuan terkait K3. P2K3 pun kerap mengadakan rapat rutin yang digelar setiap 3 bulan sekali. Melalui P2K3 ini, semua pegawai dapat melakukan partisipasi, konsultasi, ataupun komunikasi mengenai hal-hal yang terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk budaya K3 perusahaan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Budaya untuk mencari informasi atau informasi kultur. Tetap mendapatkan informasi dapat membantu organisasi untuk mencegah ketidakwaspadaan dalam kegiatan kecelakaan kerja. Organisasi dengan budaya K3 yang kuat selalu waspada dan percaya kalau kondisi yang aman dapat bermasalah. Bila orang-orang tidak melihat apapun yang bermasalah, mereka akan beranggapan kalau tidak ada muncul masalah, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk bertindak apapun. 2. Budaya melaporkan atau reporting culture. Organisasi dalam industri yang beresiko tinggi sedang meningkatkan pemahaman mereka mengenai keselamatan kerja melalui laporan dan investigasi kecelakaan. 3. Budaya belajar atau learning culture. Budaya belajar yaitu sebuah perpanjangan alami dari budaya pelaporan karena sebuah laporan tidak akan bisa efisien kecuali jika organisasi belajar dari pelaporan yang karyawan buat. 4. Budaya fleksibel atau flexibility culture. Budaya fleksibel dalam sebuah organisasi tidak akan memungkinkan organisasi untuk mempertahankan koordinasi dalam level yang efisien dan perhatian yang tepat mengingat terhadap perbedaan dalam sistem pengambilan keputusan karena perbedaan tingkat urgent dan kehandalan dalam orang-orang yang ikut serta. 5. Budaya adil atau just culture. Budaya adil ialah sarana yang kuat untuk implement lain dalam budaya K3. Harapan yang jelas, implementasi yang konsisten terhadap semua peraturan. Sistem investigasi yang adil dan tanggapan yang adil terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan akan menjadi pesan yang kuat untuk seluruh karyawan yang mengenai hak dan kewajiban mereka yang benar. Untuk SOP ini akan dilanjutkan oleh Tessiska. Oke, terima kasih, Hendria. Selanjutnya, SOP di perusahaan ini yaitu menggunakan sistem OSAS 18001 yang dirancang untuk bersesuaian dengan standar mutu dan lingkungan dalam perusahaan, yaitu ISO 9001 dan ISO 14001. Struktur OSAS
18001 secara garis besar menggunakan kerangka perbaikan berkelanjutan PDCA dengan fokus pada identifikasi risiko bahaya, pengorganisasian penanganan, dan pengelolaan program penanggulangannya. Di sini diperlukan pula program audit sistem, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mampu mendukung proses verifikasi data dan peraturan yang diperlukan oleh sistem tersebut. OSAS 18001 yang bersifat sukarela ini secara internal akan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap karyawan dan aset perusahaan. Penerapan OSAS 18001 secara konsisten akan dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan dan biaya kesehatan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Sarana yang disediakan yang pertama itu pelayanan kesehatan kerja. PTBA juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan fasilitas, perlindungan kesehatan, dan menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan kesehatan. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi para pegawai dan keluarga dikelola ke dalam dua kelompok, yaitu kesehatan kerja yang bersifat medis dan kesehatan kerja yang bersifat lingkungan kerja. Dan yang kedua itu manajemen risiko keselamatan pertambangan. Pelaksanaan manajemen risiko keselamatan pertambangan mengacu pada Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan pengawasan mineral dan batubara dan Permen ESDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang keempat, komunikasi dan konsultasi risiko, yaitu proses untuk menghasilkan dan mendapatkan informasi dari para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait pada setiap tahap proses manajemen risiko. Informasi dapat terkait dengan keberadaan jenis, bentuk, probability, severity, evaluasi, perlakuan, atau aspek-aspek risiko lainnya. Proses ini dilakukan secara kesinambungan mulai awal proses dan terus berulang. Terkait dengan penentuan batasan-batasan risiko yang akan dikelola dan menentukan lingkup proses manajemen risiko selanjutnya, konteks tersebut mencakup faktor internal, faktor eksternal, konteks dalam proses manajemen risiko, dan penetapan kriteria risiko. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Kepada Bambang dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang prestasi. Dalam prestasi kerja atau job performance tercakup sejumlah hasil yang bernilai bagi organisasi dan bagi individu, baik dalam segi kualitas dan segi kuantitas. Yang pertama ada hasil dalam segi kuantitas, yaitu absensi, perilaku pegawai, kebiasaan mangkir, dan pergantian pegawai, merupakan salah satu hasil objektif yang dapat diukur dalam segi kuantitas. Hasil dalam segi kualitas, kinerja pegawai, knowledge yang dimiliki, pemahaman terhadap produk, dan perilaku terhadap klien adalah salah satu contoh aspek yang menentukan batas toleransi kualitas yang dapat diukur dalam segi kualitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.